Bab 370. Kehebohan dinasti Dacu. Dunia sunyi senyap, sosok gelap dari segala arah berdatangan, semua mata tanpa kecuali menatap ke tengah. Di sana, Fen Sichu tercengang, dia dengan erat memeluk Harley Ye yang tidak lagi bernapas. Entah berapa lama kemudian, Fen Sichu akhirnya bangkit sedikit dan menggendong Harley Ye di punggungnya. Guru akan membawamu pulang. Namun, ketika Fen Sichu baru saja melangkah maju, Master Ling Zhen berkata dengan santai, "Kamu boleh pergi, tapi dia harus tinggal." Fen Sichu tidak menjawab, dia masih tetap melangkah maju. Setelah melihat ini, Master Ling Zhen menyipitkan matanya, dia segera mengulurkan tangannya yang besar dan hendak meraih Fen Sichu. Namun, saat tangannya yang besar diulurkan, tangannya disingkirkan oleh Tuan Zuge. "Lingga, dia sudah tewas, kamu bahkan ingin merebut mayatnya." Tuan Zuge melirik Master Ling Zhen. "Dia adalah iblis." Master Ling Zhen berkata dengan dingin, "Bahkan jika dia sudah tewas, mayatnya juga tidak bisa ditinggalkan di dunia. Ya, iblis seperti dia harus dibakar demi kebenaran." Brahma Ki dari keluarga Qi Xinjiang Selatan juga berkata dengan dingin, "Mayatnya harus digantung tinggi di luar aula utama dan biarkan dunia melihat akhir dari orang yang menjadi iblis." Scotty Wang dari keluarga Wang daerah Sungai Utara berkata dengan suara berat, "Apakah kalau mati semuanya sudah berakhir? Bagaimana bisa semudah itu?" Faro Zhao dari Sekte King Yun mendengus dingin. "Gunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa yang mati secara tidak adil itu." Chandra Wu dari Sekte Zheng yang mencibir, "Tidak boleh membiarkan dia pergi begitu saja." Kata-kata kelima orang itu langsung membangkitkan seruan orang-orang. "Dia adalah iblis, mayatnya tidak bisa tinggal di dunia." "Iblis kentutmu." Tuan Suge sangat marah, suara teriakannya seperti guntur. Teriakannya membawa kekuatan kultivasi, dicampur dengan teknik rahasia jiwa, sosok dari segala arah langsung berjatuhan. "Yuda, apakah kamu ingin bertentangan dengan orang-orang di dunia?" Master Ling Zhen mendengus dingin. "Aku sudah memutuskannya, memangnya kenapa? Kalau kamu tidak senang, ayo bertarung." Tuan Suge menatap Master Ling Zhen dengan dingin. "Membasmi iblis adalah tanggung jawab besarku, yang menghentikanku, harus dibunuh." Nada bicara Master Ling Zhen menjadi semakin dingin, aura alam langit semu juga naik ke puncak, menekan kekosongan hingga bergemuruh. "Kamu pikir aku takut padamu?" Tuan Suge juga menunjukkan auranya, dia sedikit menekan Master Ling Zhen. Andreas Yang, Francisco Xiao dan yang lainnya juga bergegas maju. Melihat ini, Chandra Wu, Brahma Ki, Faro Zhao dan Scotty Wang juga mengeluarkan senjata spiritual. Orang-orang dari seluruh dunia juga tampak waspada, suasana langsung menjadi tertekan hingga ekstrim. Kemudian, pada saat ini, Lewi dan yang tidak pernah bergerak melihat sekeliling. Kota Danceng ingin membawa Harley Ye pergi, apakah ada yang keberatan? Harus diakui, begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari segala arah saling melirik, Lewi dan bahkan sudah turun tangan. Kalau dia campur tangan, itu berarti kota Danceng ikut campur dan itu benar-benar harus dipertimbangkan kembali. Lebih dari 60% Master Pemurnian Pil Dinasti Dacu berkumpul di kota Danceng. Martabat Master Pemurnian Pil sangat besar sehingga tidak ada yang berani memprovokasi Master Pemurnian Pil. Tidak ada yang berani main-main dengan kota Danceng. Saat ini, emosi lebih dari 80% orang tiba-tiba turun dalam sekejap. "Lewi dan, bukankah kota Danceng tidak ikut campur dalam perselisihan berbagai faksi dinasti Dacu?" Master Ling Zhen menatap Lewi dan dengan mencibir. "Aku tidak tertarik dengan perselisihan kalian." Lewi dan berkata dengan datar, nada bicaranya sangat acuh tak acuh, "Tapi Harley Ye adalah dewa pil yang dinamai oleh kota Danceng.
dia adalah murid informal dari kota Danceng. Apakah kamu keberatan aku membawanya pergi? Kamu, Master Ling Zhen menarik napas dalam-dalam, raut wajahnya langsung sangat muram. Ayo pergi. Lewi dan melangkah maju lebih dulu dan berjalan ke satu sisi. Kemanapun dia pergi, pada dasarnya orang-orang akan memberi jalan untuknya. Setelah itu, Fancy Chu menggendong Harley Ye dan mengikuti Lewi dan Andreas Yang dan yang lainnya juga demikian. Tapi sebelum pergi, mereka tidak lupa untuk melirik orang-orang di sekitar dengan tatapan dingin. Aku sudah mengingat semua yang hadir di sini. Ketika Tuan Zuge pergi, dia juga melihat ke sekeliling. Setelah semua orang pergi, Master Ling Zhen mendengus dingin, berbalik dan pergi. Dan orang-orang dari segala arah juga mulai bubar. Di sisi lain, Chandra Wu, Brahma Ki, Faro Zhao dan Scotty Wang saling bertatapan sejenak sebelum pergi. Sudut mulut mereka penuh dengan senyuman sinis. Mereka sama sekali tidak peduli dengan mayat Harley Ye. Yang penting Harley Ye sudah tewas. Gembira, gembira. Di antara sosok-sosok yang bubar, Zhen Yi kembali memperlihatkan gigi putihnya dan tersenyum sinis. Naga kuno mistik, caramu ini sangat bagus. Di sisi lain bumi, Yona Sangguan jatuh ke pelukan tetua keluarga Sangguan dengan berlinang air mata. Paman, aku merasa sangat putus asa. Kenapa kamu? Di sisi lain kehampaan, Nancy Ji berdiri di sana dengan bodoh. Dia menatap arah Andreas Yang dan yang lainnya pergi dengan tertegun. Dari kejauhan dia seperti masih bisa melihat sosok Fancy Chu yang berlumuran darah. Tiba-tiba, kabut air muncul di mata indah Nancy Ji. Di bawah sinar rembulan, matanya berkaca-kaca. Nenek, dia sudah tewas. Di lembah seribu bunga, Desi meringkuk dan menggigil, wajahnya penuh dengan air mata. Bagaimana dia bisa tewas begitu saja? Di aula cabang ke-9 Sekte Hang Yue, ketika Sofian Ling dan Serena Xiao yang masih berlatih keras mendengar berita itu, mereka terdiam. Diam-diam, Sofian Ling merentangkan tangannya dan memeluk Serena Xiao. Kakak seperguruan, kenapa dia bisa mati? Bagaimana dia bisa mati? Di kota Danceng, Shirley Luo jatuh ke pelukan Anira Suan yang cantik dan menangis terseduh-seduh. Anira Suan terdiam, dia melihat ke arah Sekte Hang Yue dengan tatapan rumit. Apa? Harley Ye tewas. Segera, masalah di Nanchu seperti memiliki sayap, melayang di seluruh Beichu, dan Beichu langsung heboh. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dia bisa tewas begitu saja? Semua orang yang mendengar berita itu membicarakannya. Dengar-dengar dia menjadi iblis dan dia membunuh banyak manusia sebelum dibunuh oleh pasukan Nanchu. Seseorang yang tahu akan masalah itu mendesah. Dia benar-benar orang yang kuat. Dia dipaku di tebing yang tinggi, kemudian ditembak mati dengan satu persatu panah. Dari awal hingga akhir dia tidak berteriak sedikit pun, cekai-cekak. Wow, sebegitu kejamnya. Itu masih belum apa-apa, seseorang mendesah. Dengar-dengar setelah Harley Ye tewas, gurunya ingin membawa mayatnya pergi, tapi kekuatan dari banyak sekte tidak mau melepaskannya. Mereka ingin membagi tubuhnya menjadi berkeping-keping, karena hal ini, mereka bahkan hampir berkelahi. Pada akhirnya, Senior Lewi dan dari kota Danceng turun tangan dan pada akhirnya perkelahian tidak terjadi. Benar-benar sulit dipercaya, bagaimana Harley Ye bisa menjadi iblis. Bakatnya memang sangat luar biasa, cekai-cekak. Sangat disayangkan. Seseorang mendesah, dia yang begitu berbakat dan diperebutkan oleh begitu banyak sekte, pada akhirnya berakhir di Sekte Hang Yue. Jika Harley Ye meninggalkan Sekte Hang Yue lebih awal, mungkin tidak akan terjadi hal seperti itu. Sialan. Di kota penempa pedang, ketika Robert Chen mendengar berita itu, dia menendang meja. Bagaimana Harley Ye bisa menjadi iblis? Omong kosong. Sekelompok orang munafik yang sok suci.
Ayah, bagaimana kalau aku membawa orang ke Nanchu untuk bertarung? Di keluarga bangsawan Beihai, Alfaroli menatap seorang pria paruh baya di sampingnya. Omong kosong. Kalau sejak awal aku tahu akan menjadi seperti ini, aku seharusnya memaksanya kembali. Di keluarga bangsawan Suantian, William Wei mengomel, omong kosong, benar-benar omong kosong. Jenius yang jarang ditemui. Ngaurasu yang berada di istana Tanabata mendesah dengan tak berdaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika Andrian Haotian mendengar berita itu, dia hampir terjatuh, wajahnya langsung pucat. Dia baru saja menemukan putranya, baru beberapa hari berlalu dan dia sudah mendapatkan berita kematian putranya. Sudah sekian lama, ini pertama kalinya aku merasa sangat tidak rela. Di aula utama Partai Tianxuan, Teresa Donghuang berkata dengan sedih. Mungkin ini sudah takdir. Di samping, Fuya diam-diam mendesah. Bersambung. Bab 371. Legenda Mata Keabadian. Sekte Han Yue, Puncak Gadis Giok. Di paviliun Gadis Giok, Harley Ye berbaring dengan tenang di atas kasur ais jade, tidak bernafas, tidak ada detak jantung, tidak ada tanda-tanda vital, ataupun fluktuasi aura, seperti patung es yang hidup, tidak bergerak sama sekali. Di samping tempat tidur, Andreas Yang, Lewi dan Francisco Xiao, dan Yuda Zuge berdiri, tetapi wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ah! Di depan kasur ais jade, Len Sichu yang keluar dari pelatihan, penuh dengan air mata, berbaring di tempat tidur memegang erat tangan Harley Ye yang dingin, menangis dengan sangat menyedihkan. Aku belum menjadi pengantinmu, bagaimana kamu bisa mati? Tidak seperti dia, Fen Sichu seperti patung es, tidak bergerak, wajahnya pucat dan tidak berdarah, matanya yang indah penuh dengan air mata, dan dia diam-diam menatap Harley Ye yang sudah mati. Sudut mulutnya merah cerah, ada sedikit darah keluar. Melihat Fen Sichu dan Len Sichu seperti ini, mata semua orang dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Masalah ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat mereka lengah, dan saat mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Untungnya, kekuatan mereka bisa membawa kembali tubuh Harley Ye. Jika tahu begitu, harusnya hari itu bawa dia pergi secara paksa. Tuan Suge mengepalkan tinjunya dengan keras. Chen Ye, kesucian pil. Lewi dan berkata dengan nada ringan, tetapi menoleh melihat ke arah Andreas Yang. Andreas Yang, aku mengundangnya 3 kali dia menolak untuk meninggalkan Sekte Heng Yue. Apakah begitu cara Sekte Heng Yue melindungi dia? Untuk omelan Lewi dan Yang Dingtian, Andreas Yang hanya diam. Tinju di lengan bajunya berlumuran darah, dan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri membelah darah dan tulang satu persatu. Lewi dan mendengus dingin dan tiba-tiba berbalik. Sebelum keluar, dia tidak lupa melihat kembali Harley Ye, yang berada di kasur ais jade. Mata tuanya yang bijak menjadi mendung saat ini, membuat dia tampak sangat tua seketika. Benar-benar sangat mengecewakan. Tuan Suge melirik Andreas yang dengan mata dingin, tiba-tiba berbalik dan menghilang. Setelah mereka pergi, Andreas yang juga melihat Harley Ye untuk terakhir kalinya, berbalik dan berjalan keluar. Saat dia sampai di luar paviliun Gadis Giok, niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul. Selidiki dengan seksama. Sekte Zeng Yang, Kens Cheng tersenyum kejam, ada cahaya redup di matanya. Inilah akibat memprovokasi Sekte Zeng Yang aku. Kirim pesan ke Gerisu, apapun harganya, curi tubuh fisik Harley Ye lebih dulu. Tak lama kemudian, sebuah suara halus datang dari kedalaman istana bawah tanah. Tetua formasi,
Orangnya sudah mati, tubuh fisiknya untuk apa? Aku hanya ingin mata kirinya. Harley Ye hanya merasakan tubuhnya mengambang, bergoyang-goyang saat angin bertiup. Tanpa sadar, dia perlahan membuka matanya. Yang terlihat oleh matanya, apa yang dia lihat adalah dunia putih, dengan awan dan kabut yang mengambang, tidak berujung. Ini, di mana ini? Harley Ye penuh kebingungan. Segera, tatapan bingung perlahan menghilang, dan kesadarannya yang kacau kembali normal. Baru saat itulah dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, pergi ke Tanah Cilo untuk menyelamatkan Rani Si, marah sampai menjadi iblis, dan dibunuh oleh kekuatan dari 4 arah. Memikirkan hal itu, mau tak mau dia melihat ke atas dan ke bawah tubuhnya. Dia menemukan bahwa tubuhnya adalah ilusi, lebih tepatnya dalam keadaan tubuh jiwa spiritual, tetapi tubuh jiwa spiritual sudah hampir transparan. Apakah aku mati? Harley Ye bergumam. Aku sudah mati. Setelah memikirkannya, mata Harley Ye penuh dengan kesedihan. Jadi, di sini adalah dunia bawah. Mengira dirinya sudah mati, Harley Ye sekali lagi melihat dunia putih tempat dia berada. Karena dia sudah mati, yang bisa dia pikirkan hanyalah dunia bawah. Dunia bawah kepalamu. Tanpa diduga, gumamannya bergema, dan itu luar biasa kuat, mengguncang keras tubuh spiritualnya. Anehnya, suara ini sangat halus dan tidak dapat mencari sumbernya. Naga kuno mistik, apakah itu kamu? Meskipun dia tidak dapat menemukan sumber suaranya, Harley Ye bisa langsung mengetahui itu suara siapa. Omong kosong. Suara teguran itu masih sangat keras, tetapi itu membenarkan dugaan Harley Ye bahwa suara yang tidak dapat ditemukan itu berasal dari naga kuno mistik. Kamu, apakah kamu juga sudah mati? Harley Ye tercengang. Sialan, aku masih hidup dengan sehat. Naga kuno mistik mengutuk lagi. Itu tidak benar. Harley Ye tertegun. Aku sudah mati, bagaimana kamu masih bisa berbicara denganku? Mungkinkah kamu masih tahu teknik abadi transmisi suara Yin yang ke dunia bawah? Omong kosong. Alam dunia yang dan alam dunia Yin tidak berada di alam yang sama. Aku mana mungkin punya kekuatan gaib untuk melintasi dunia Yin dan Yang. Aku menggunakan 9 tubuh bayangan kamu sebagai media untuk menggunakan metode rahasia dan mengirimkan suara kepadamu. Ternyata begitu, aku tunggu dulu. Harley Ye berhenti di tengah pembicaraan, seolah memikirkan sesuatu, lalu bertanya dengan ragu, kamu barusan bilang menggunakan 9 tubuh bayangan aku sebagai media. Iya. Segera, Harley Ye terkejut, aku belum mati. Aku sudah mati, jadi tubuh bayanganku juga akan menghilang. Masalahnya adalah kamu masih belum mati. Tidak mati. Orang yang mewariskan mata keabadian kepadamu tidak memperingatkanmu untuk tidak menggunakan mata keabadian di malam bulan purnama. Naga kuno mistik melirik 9 tubuh bayangan Harley Ye, ada banyak makna yang mendalam di dalam kata-katanya. Mendengar ini, Harley Ye menggaruk kepalanya, kemudian dia ingat apa yang telah diperingatkan oleh Niels Jiang saat menyerahkan mata keabadiannya di hari itu, bahwa mata keabadian tidak boleh digunakan pada malam bulan purnama. Adapun alasannya mengapa, Niels Jiang tidak sempat mengatakannya. Hanya saja situasi saat itu sedang kritis, dan dia bahkan tidak berencana untuk mempertahankan nyawanya. Apakah masih peduli dengan malam bulan purnama? Pada malam bulan purnama, mata keabadian tidak boleh digunakan, apakah ada pantangan? Setelah menarik pemikirannya, Harley Ye bertanya kepada naga kuno mistik. Tentu saja ada pantangan. Naga kuno mistik berkata dengan pasti, dan makna yang tersirat membuat Harley Ye merasa naga kuno mistik tahu banyak tentang mata keabadian 6 jalan daripada dia. Sepertinya aku perlu menceritakan sejarah kejayaan mata keabadian kepadamu. Naga kuno mistik melanjutkan, mata keabadian,
dijuluki mata keabadian 6 jalan, suku Xian mungkin tidak bisa membangunkan mata yang menantang langit sekali dalam 10.000 tahun. Alasan kenapa dikatakan menantang langit adalah karena hal ini melibatkan banyak kekuatan yang menantang langit. Sebelumnya, aku pernah bilang padamu, pertempuran antara suku Xian dan klan dewa yang dominan, tetapi karena seseorang di suku Xian membangkitkan mata keabadian 6 jalan, jadi dikalahkan, klan dewa dikalahkan dan pergi jauh dari alam semesta. Dalam jutaan tahun berikutnya, sebagai pihak yang menang, suku Xian memasuki zaman purba yang paling jaya. Dan juga karena hal ini, hampir setiap 10.000 tahun, akan ada seseorang yang membangkitkan mata keabadian 6 jalan, dan karena mata keabadian yang begitu mendominasi, membuat puluhan ribu klan kalah telak. Ini membuat suku Xian hampir mendominasi di seluruh zaman purba, dan karena itu, mata keabadian 6 jalan yang mendominasi dibenci oleh semua klan, dan banyak klan kuat mengikuti klan dewa, mengeluarkan kutukan yang luar biasa. Kutukannya adalah mata yang menantang langit ini, yang seharusnya tidak tersisa di dunia, di antaranya juga termasuk klan naga kuno mistik aku. Berbicara sampai di sini, naga kuno mistik berhenti sejenak. Harley juga mengajukan pertanyaannya, kalau begitu, apa hubungannya malam bulan purnama dengan tidak boleh menggunakan mata keajaiban? Tentu saja ada hubungannya. Naga kuno mistik berkata dengan santai, selama zaman purba, klan bulan misteri yang kuat, pada malam bulan purnama, sepertiga anggota klan yang mengorbankan darah, mengiring kutukan superlatif terhadap mata keabadian. Jadi, begitu mata keabadian digunakan pada malam bulan purnama, akan memicu kutukan kuat itu. Justru karena terlalu banyak klan yang mengutuk mata keabadian, suku Xian semakin jarang membangunkan mata keabadian, sehingga dari kejayaan ke kemunduran, sampai akhir zaman purba dan awal zaman kuno, para suku Xian dihancurkan oleh klan naga kuno mistik aku. Ini mengakhiri kejayaan suku Xian selama 1.000.000 tahun. Sepertiga anggota klan yang mengorbankan darah. Setelah mendengarkan naga kuno mistik selesai bicara, Harley menghela nafas. Apakah orang tertinggi dari klan bulan misteri itu gila? Jadi, kamu menggunakan mata keabadian 6 jalan malam ini untuk memicu kutukan klan bulan misteri. Awalnya adalah hal yang buruk, tapi kutukan itulah yang mengilham mata keabadian, membangkitkan semacam kekuatan yang melawan langit, dan kekuatan melawan langit itulah yang membantumu melarikan diri dari bencana ini. Kekuatan macam apa yang kamu bicarakan? Bahkan klan arogan seperti naga kuno mistik mengagumi kekuatan itu, jadi Harley menjadi semakin penasaran. Ruang waktu. Naga kuno mistik hanya mengucapkan 2 kata, tetapi nadanya dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan. Bersambung.